Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Yang malam ini yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Suryani Watimena. Dan yang kali ini temanya adalah mengenai jemaat Smyrna. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka kita akan membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Ibu Heni. Baik, mari kita bersatu hati berdoa ya. Saya ajak untuk kita memohon kasih karunia Tuhan untuk menyertai pembelajaran firman kita malam ini. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau kami pada saat ini diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan kembali bersama hamba-Mu Ibu Pendeta Suryani Watimena. Bapa, kami tahu inilah perkenanan bagi Engkau ya Bapa, di mana kami mau Tuhan bergaul intim dan mau belajar kebenaran firman. Bapa, yang kami rindukan saat ini pertolongan Roh Kudus turun atas kami, baik ya di Zoom Sema Adonai maupun di StreamYard yang banyak yang menonton di live streaming kami ya Bapa. Tolong Bapa, biarlah urapan-Mu turun atas kami, mampukan kami untuk mencerna firman Tuhan pengajaran hari ini. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami mudah dibentuk dan mudah diarahkan. Bapa, pakai hamba-Mu Pendeta Suryani saat ini, urapi dia lebih lagi ya Bapa. Biarlah setiap firman pengajaran yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan berkuasa Tuhan untuk mengubah kami, menjamah kami, dan menegur kami ya Bapa. Bapa Surgawi, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu, Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya melalui hamba-Mu saat ini Tuhan, Engkau akan mengurapi kami ya Bapa. Bapa, berkati juga Sis Aling yang akan menjadi moderator kami ya Tuhan. Berkati juga Bro Agus yang menjadi operator kami di belakang layar. Siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan, Engkau berkati kami. Bapa, kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran-Mu saat ini. Lakukan yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi pembelajaran, maka saya akan menampilkan terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Suryani Watimena. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa Riau, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Saleh, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH, Pengalaman Pelayanan, Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup,
Mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia. Makati, Filipina. Mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina. Penyiar Radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International. Pelayanan di Handicap Hospital, Colorado. Pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita Kabupaten Landak, Wasrek JDW Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Baik, terima kasih untuk operator yang sudah menayangkan profil dari Ibu Pendeta Suryani Timena. Baik, sekarang saya akan masuk pada kelas pembelajaran kita. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Ibu Pendeta Suryani Watimena. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, gimana Ibu kabarnya? Baik. Semoga selalu sehat ya. Puji Iya, puji Tuhan. Baik Ibu, saya akan menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam kepada Ibu ya. Silakan Ibu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Ali. Halo, shalom semuanya teman-teman di mana saja Anda berada, baik di dalam dan di luar negeri. Puji nama Tuhan. Kalau di sini malam, di Amerika pagi ya, mungkin ada yang siang juga ya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Hari ini tadi kita sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu Jemaat Smyrna, yaitu jemaat yang setia sampai mati. Saudara yang kekasih, firman Tuhan, ayat kuncinya itu adalah Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, demikian bunyinya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kita akan baca sama-sama, itu ayat kuncinya, kita akan baca sama-sama, yang enggak bersuara ya, saudara juga lihat itu dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Bisa Ibu Ali bacakan buat kita Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Amin. Sampai 11, Bu. Sampai 11. Oh ya, sampai 11 ya. Jangan takut,
terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Ya, saudara, terima kasih Bu Aling. Ya, saudara yang kekasih, kita melihat di sini tema kita itu adalah setia sampai mati. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang diminta kepada jemaat Smyrna supaya mereka setia sampai mati. Dan di dalam penderitaan penganiayaan yang begitu hebat sekali, dan kita akan melihat bagaimana mereka tetap bertahan walaupun nyawa pertaruhannya. Nah, Smyrna, kata Smyrna itu artinya pahit. Nah, mari kita akan melihat sekilas mengenai jemaat yang ada di Smyrna. Nah, jemaat di Smyrna ini adalah salah satu dari 7 kota yang ada di Asia Kecil, ya. Yang salah satunya di mana Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk menulis pesan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Nah, kita melihat saudara, kota Smyrna ini adalah satu-satunya kota yang masih ada sampai sekarang. Ya, kota Smyrna ini adalah kota kuno. Ya, kota kuno yang terletak di lengan pantai Laut Aegean. Nah, sekarang disebut Izmir. Jadi pada waktu itu kota ini bersaing dengan kota Efesus. Nah, kita sudah belajar kota Efesus, jemaat Efesus minggu lalu, ya. Dan Smyrna mengklaim sebagai kota nomor 1 di Asia Kecil. Nah, dalam keindahan dan ukuran sebuah kota yang megah dan indah. Kemudian naik melandai ke laut dengan bangunan-bangunan yang sangat indah di sana. Jadi kota ini terdapat jemaat Kristen yang ada di sana. Kemungkinan jemaat di Smyrna ini juga adalah didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan yang ketiga. Kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 19 ayat 10, demikian bunyinya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi mereka adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Kota ini adalah kota pelabuhan juga yang sangat kaya dan makmur dan indah, yang bagaimana melintang di kaki-kaki gunung yang sempit. Dan kota ini dibangun banyak sekali kuil-kuil, ya, kuil-kuil dan patung-patung para dewa-dewi Yunani, seperti dewa kesuburan, musik. Dan kota ini juga memiliki satu perpustakaan yang besar dan stadion yang sangat besar, dan juga teater yang sangat besar. Jadi kita melihat mereka juga bagus di dalam kesenian. Kita lihat juga bahwa kota ini juga punya hubungan khusus dengan Romawi. Dan ditunjukkan bagaimana mendirikan kuil-kuil Dewi Roma. Kita melihat di dalam ayat ke-8 yang tadi kita baca. Dalam ayat ini kita melihat bahwa malaikat tuliskanlah kepada malaikat di Smyrna. Ini bukan kepada malaikat-malaikat, tetapi ini seperti yang saya sudah katakan, ini merupakan utusan, atau bisa dikatakan ini adalah gembala-gembala setempat atau jemaat setempat. Kepada mereka dikatakan di sini, inilah firman Tuhan yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-8 ini, Tuhan langsung memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, yaitu adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, mengapa Tuhan mengatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali? Dan karena dialah memang Tuhan Yesus yang telah mati dan hidup kembali.
dan yang telah tertikam. Dia adalah anak domba Allah yang tersembelih itu, yang mati namun kemudian bangkit kembali. Dialah Alfa dan Omega dan awal dan yang akhir. Ini menunjukkan akan kekekalan, bahwa dia itu kekal, bahwa dia itu sudah ada dari dulu dan sekarang bahkan selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan akan keilahian daripada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, ini menunjukkan bahwa dia sudah ada, dia ada, bahkan akan ada. Ini menunjukkan bahwa dia present. Baik dulu, sekarang, dan selamanya, dia selalu dalam bentuk present. Yang artinya dia maha hadir. Dia memulai perkataan ini kepada jemaat Smyrna untuk mengingatkan kepada mereka bahwa dialah awal dan akhir, bahwa dialah Alfa dan Omega, sudah mati dan bangkit kembali. Mengapa Tuhan Yesus memakai kalimat ini yang pertama? Karena jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang ada di ambang-ambang maut. Mereka ini ada di bawah bayang-bayang kematian. Karena apa? Karena penganiayaan begitu besar, di mana banyak sekali anak-anak Tuhan yang mati syahid atau menjadi martir, dibunuh karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi ayat pertama ini, yang maksudnya yang ayat 8 bagian yang pertama ini merupakan janji yang pasti bagi jemaat. Maaf ini saya punya dogi ke sini. Dan kita melihat ini. Jadi ayat yang ini mengatakan bahwa Smyrna, kalau Tuhan Yesus itu pernah mati. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa dia ini Alfa dan Omega yang sudah mati, yang pernah mati, namun bangkit. Jadi seandainya mereka diizinkan mati karena pedang dan penganiayaan yang begitu besar, itu hanya sementara. Tapi nanti dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mereka semuanya akan dibangkitkan. Dalam tubuh yang mulia. Karena Yesus bangkit, maka kita orang yang percaya juga di dalam namanya pasti akan dibangkitkan. Jadi ini. Jadi pertama dia memulai perkataannya, dia yang awal, dia yang akhir, dia Alfa dan Omega yang sudah mati dan bangkit. Karena memang penganiayaan yang begitu besar yang terjadi di Smyrna. Dan ini meneguhkan mereka, seandainya pun karena penganiayaan yang begitu besar, mereka harus mati oleh pedang. Akan tetapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Di sini ada kesengsaraan yang besar terjadi di Smyrna. Bisa tolong baca Bu, ayat yang ke-9 dan 10. Baik Bu. Ayat yang ke-9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, saudara, kita melihat di sini jelas sekali Tuhan sangat tahu kesengsaraan mereka. Ini luar biasa. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Ya. Namun engkau kaya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Jadi memang dia tahu. Dia hadir dalam setiap musim kita. Dalam keadaan yang begitu berat, Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Seringkali kadang-kadang ketika kita susah, ya, ketika kita menderita, sepertinya nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang memperhatikan.
ayat ini berbicara kepada kita, aku tahu kesusahan. Aku tahu kemiskinan. Namun engkau kaya. Dan difitnah mereka, dan fitnah mereka menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi jelas Tuhan tahu kesengsaraan mereka dan kesusahan mereka. Kata kesusahan di sini dalam bahasa Yunaninya itu adalah plipsis, menunjukkan bukan kesusahan yang biasa-biasa, tetapi benar-benar kesusahan yang sangat besar yang mereka alami. Kata plepsis ini juga digunakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 22b, untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita akan mengalami banyak sekali kesengsaraan. Nah, mari kita melihat dalam penganiayaan dan penderitaan dialami gereja yang mula-mula apa sebenarnya. Sebenarnya sejauh mana penderitaan yang mereka alami. Sampai Tuhan katakan, aku tahu kesengsaraan. Yang pertama yang mereka alami, kesengsaraan dari Kaisar Romawi. Di mana ada aturan bahwa mereka harus menyembah patung Kaisar. Dan mengakui bahwa Kaisar Tiberius sebagai Tuhan. Dan ini adalah peraturan absolut. Mereka harus menyembah patung itu, bahkan membawa korban. Kalau mereka langgar, atau mereka menolak untuk mempersembahkan korban dan mengatakan bahwa patung itu adalah Tuhan mereka, maka mereka akan dihukum, bahkan di dalam penghukuman kematian. Dan kemudian setelah mereka menyembah, ya, setelah mereka menyembah dan membawa korban kepada patung Kaisar itu, mereka boleh bebas untuk melakukan ibadah-ibadah mereka. Jadi mereka harus kompromi, mereka dituntut untuk kompromi, melakukan ibadah, melakukan penyembahan patung, dan kemudian setelah itu mereka bisa bebas melakukan ibadah mereka masing-masing. Jadi kita bisa bayangkan, ini penderitaan yang pertama. Jadi untuk hal ini jemaat yang ada di Smyrna tidak akan mungkin mereka kompromi akan hal ini. Mereka tidak mungkin, bahkan tidak akan pernah menyembah patung itu. Karena iman dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Kita ingat pada zaman Daniel. Bagaimana teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diharuskan pada saat itu untuk menyembah patung raja. Dan kalau tidak, mereka harus dibuang ke dapur api, bahkan dapur api yang dipanaskan berlipat-lipat. Tetapi apa kata mereka? Raja, kamu nggak bisa paksa kami, istilahnya. Seandainya pun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami dari api itu, kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Sehingga akhirnya mereka dibuang dapur api yang menyala-nyala, tetapi kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan ada bersama-sama mereka di dapur api itu. Tidak ada satupun yang hangus dalam tubuh mereka. Kita melihat di sini, dan ini terjadi di jemaat Smyrna dan di jemaat yang mula-mula pada waktu itu di Asia Kecil, saudara. Jadi jelas jemaat ini tidak akan pernah mungkin, ya, tidak pernah akan untuk menyembah patung daripada Kaisar itu, bahkan tidak akan pernah mengakui patung itu sebagai Tuhan mereka dan mempersembahkan korban pada patung itu. Karena kasih mereka, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tahu bahwa satu-satunya Allah yang patut disembah, diagungkan, hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat inilah sengsara yang pertama yang mereka alami. Apa akibatnya? Apa akibat dari penolakan mereka ini? Maka terjadi penganiayaan besar-besaran saat itu. Pemerintah Romawi menyerang pemukiman Kristen, membakar rumah-rumah mereka, membakar toko-toko usaha pekerjaan mereka,
Mereka dipukul, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dibunuh. Ada banyak orang Kristen mati syahid pada saat itu oleh pedang. Ada di antara mereka yang diadu di dalam pertandingan dengan singa, dipertontonkan, terutama di zaman Kaisar Nero. Di stadion yang besar, kemudian anak-anak Tuhan kemudian dipertandingkan dengan singa, dengan harimau, dan akhirnya mereka dicabik-cabik, dimakan oleh binatang buas itu. Ini adalah pertandingan yang berdarah dan biadab sekali, saudara. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang percaya, jemaat yang di Smyrna. Jadi bagi jemaat Smyrna yang setia dan tetap bertahan dalam iman kepada Kristus, taruhannya adalah nyawa mereka. Yang sangat mengagumkan, yang sangat luar biasa. Mereka rela mati, mempertaruhkan iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Allah pencipta alam semesta. Dialah yang awal, dia yang akhir. Dia yang alfa dan yang omega. Jadi Allah yang mereka sembah itu tidak dapat dibandingi oleh apapun juga. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, kok bisa ya orang Smyrna ini bisa sampai tidak takut dan mau menyerahkan diri mereka sampai mati, bahkan bisa bayangkan dicabik-cabik. Kenapa mereka nggak punya kegentaran sama sekali dalam menghadapi penganiayaan ini? Kenapa? Itu jawabannya, karena Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Coba kita baca, Bu Alin tolong di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ya, baik, sebentar ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ya. Ya. Dua Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini sebenarnya kita ini tanah liat, sama seperti jemaat yang ada di Smyrna. Tanah liat itu rapuh, kalau jatuh pasti pecah. Tetapi ada harta di dalamnya, itu Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kamu? Kita ini bait Allah. Roh Kudus ini yang ada di dalam kita itulah kemenangan kita, kekuatan kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Diperhadapkan oleh maut dan mereka tetap berdiri teguh sampai mati. Sehingga kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah itu. Jadi jangan takut, kata Tuhan, ketika menghadapi hal-hal ini. Ada kekuatan yang daripada Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Sehingga jemaat bisa bertahan sampai akhir. Ayat yang ke-8, 9, 10, Bu, tolong. Dari 2 Korintus 4. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Ya, ini sangat luar biasa sekali, saudara. Jadi Paulus mengatakan bahwa mereka terjepit. Mereka sepertinya dibanting, tapi kok mereka tidak dihempas, namun tidak binasa.
Setiap hari mereka mengalami penganiayaan, tetapi yang sangat luar biasa lewat penganiayaan ini, lewat penderitaan ini, justru Kristus semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Wah, dahsyat sekali. Sebab itulah Smyrna tanpa ada celaan dari Tuhan. Jemaat ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan sekali lagi, akulah yang awal dan akhir. Aku yang sudah mati dan bangkit. Janji Tuhan bahwa mereka juga akan bangkit. Secara tubuh yang dihidupi sekarang ini hanyalah sementara. Tapi mereka akan bangkit dengan tubuh kemuliaan yang kekal. Jadi mata mereka tertuju kepada kekekalan. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang menghadapi hidup dalam penganiayaan dan kesusahan besar. Namun mereka tetap setia sampai akhir, bahkan sampai tetesan darah yang mereka tetap berpegang pada Tuhan Yesus dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Sampai tetesan darah yang terakhir. Wah, dahsyat sekali. Kalau saudara melihat bagaimana terjadi gereja yang mula-mula zaman kekaisaran ada sekitar 5-6 juta orang-orang mati syahid, anak-anak Tuhan. Ada yang digoreng, Rasul Yohanes digoreng tapi tidak mati. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang dipertandingkan dengan singa, dengan beruang dan sebagainya. Ada yang dibakar sampai mati. Dan sebagainya. Sadis sekali. Ada sekitar 5 juta sampai 6 diperkirakan orang-orang anak-anak Tuhan yang mati sah. Mereka tetap setia sampai mati di masa-masa kekaisaran yang betul-betul menentang akan kekristenan. Dan kemudian kita lihat lagi yang berikutnya lagi, saudara. Firman Tuhan katakan, jadi tadi dari pemerintahan, karena mereka diharuskan untuk menyembah patung, sudah jelas itu tidak akan mungkin mereka lakukan, sehingga mereka dianiaya oleh karena itu. Kemudian hal berikutnya lagi bahwa mereka, kata firman Tuhan, mereka miskin. Mereka menderita, bukan hanya menderita penganiayaan, tetapi mereka juga miskin, sengsara. Padahal mereka tinggal di kota yang makmur, kota yang kaya. Tetapi jemaat yang ada di sana mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa. Tetapi yang sangat luar biasa, walaupun mereka miskin, Tuhan tetap melindungi dan memelihara mereka. Penghiburan Tuhan, walaupun kamu miskin tapi kamu kaya. Miskin secara materi, miskin secara jasmani, tetapi mereka kaya di dalam rohani. Mereka kaya di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, janganlah kita mengumpulkan harta di dunia ini yang penuh dengan gegat dan karat. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Jadi kita melihat di sini, saudara, mereka menjadi miskin karena lapangan kerja mereka ditutup, dihalang-halangi, bahkan orang-orang Yahudi tidak mau berdagang dengan mereka. Jadi orang-orang Yahudi juga merupakan oposisi Injil, bahkan pekabaran Injil pada saat itu bagi orang-orang percaya. Orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat yang kompromi. Jadi jelas mereka menjadi miskin karena tidak ada yang mau berdagang dan berbisnis dengan mereka. Jika mereka ketahuan di kantor, bekerja di perusahaan bahwa mereka adalah orang Kristen, maka mereka akan dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan itu. Usaha-usaha mereka kemudian diboikot. Orang-orang Yahudi lah yang melaporkan mereka kepada pemerintahan, kekaisaran, karena mau cari muka. Sebab itulah dikatakan mereka orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka itu bukan, tetapi mereka itu adalah jemaat iblis. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Tuhan pernah berkata kepada ahli-ahli Taurat,
Dan orang-orang Yahudi yang menolak dia bahwa bapakmu itu adalah pendusta, itu iblis. Coba Ibu tolong baca di dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat Ya, baik. yang ke-44. Yohanes pasal 8 Ayat 44. ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. 44. 44. Baik. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus pernah juga berkata demikian. Kamu itu adalah pendusta. Bapak kamu itu adalah iblis, pendusta. Bapak segala pendusta. Di ayat 9 dikatakan mereka mengatakan orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Jadi orang-orang Yahudi lah saat itu yang diberi kebebasan membangun sinagog karena mereka kompromi. Namun mereka adalah oposisi yang sangat besar bagi orang Kristen pada saat itu. Kita lihat pada waktu zaman kerja yang mula-mula bagaimana saudara Paulus mengejar orang-orang Kristen, membunuh, menganiaya mereka, masukkan ke dalam penjara. Tapi puji nama Tuhan, akhirnya Paulus ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya bertobat. Dan sekarang dia mengalami penganiayaan apa yang dia alami, yang dia pernah menganiaya orang. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itulah yang menfitnah, melaporkan orang-orang Kristen pada pemerintah kekaisaran pada saat itu. Sehingga jemaat diseret ke penjara, dibaikot usaha-usaha mereka, sehingga menambah penderitaan dan kemiskinan mereka pada saat itu. Nah, mengapa kita melihat sekali lagi dikatakan jemaat iblis? Karena mereka mengaku, mereka mengenal Allah, tetapi sebenarnya mereka pendusta. Mereka tidak tahu kebenaran. Sebab itu Tuhan pernah mengatakan, mereka akan membunuh kamu seakan-akan mereka membunuh dalam nama Tuhan untuk Tuhan. Ada masanya bagaimana orang membunuh anak-anak Tuhan, mereka menganiayai dengan nama Tuhan mereka. Mereka berpikir mereka sudah melakukan itu untuk Tuhan. Dan inilah yang terjadi di jemaat yang di Smyrna ini. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-10 janji Tuhan juga. Janji Tuhan bahwa mereka jangan takut. Ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut untuk apa yang harus engkau derita. Ada janji Tuhan, jangan takut untuk apa yang kita derita pada saat ini. Dan ini adalah janji, bukan hanya janji untuk orang Smyrna, tetapi janji untuk kita yang hidup pada saat ini. Ada di tengah-tengah penderitaan. Jadi ketujuh jemaat ini adalah perwakilan dari kondisi jemaat-jemaat yang juga terjadi pada saat ini. Dan ada kondisi jemaat yang seperti Smyrna, yang dimana mereka tinggal di tengah-tengah orang yang betul-betul radikal, orang-orang yang betul-betul membenci kekristenan. Jadi saudara, kita melihat di sini, jangan takut janji Tuhan, supaya mereka jangan takut dengan apa yang mereka derita. Karena sekali lagi dia katakan, kenapa jangan takut? Karena akulah Alfa. Karena akulah Omega. Akulah yang awal. Akulah yang akhir. Dengan kata lain, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Aku beserta dengan engkau. Namun, mungkin kita berkata,
Bagaimana mungkin kalau Tuhan itu beserta dengan mereka, kenapa mereka dibiarkan sengsara dan miskin? Ada banyak orang berpikir begitu. Ada banyak orang bahwa mengikut Tuhan Yesus pasti tidak akan sengsara. Tuhan nggak pernah berjanji kita tidak akan susah. Tuhan nggak pernah berjanji kita tidak akan sengsara mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus jelas mengatakan kamu akan dibenci oleh dunia ini. Karena kamu bukan milik dunia ini. Kita adalah milik daripada Tuhan Yesus. Kita milik daripada Bapa, saudara. Karena kita sudah dibeli lunas, dibayar. Kita bukan milik kita lagi, tetapi milik daripada Tuhan. Oleh sebab itulah dunia membenci kita. Sebab itulah dunia sangat-sangat tidak suka dengan kita. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Jawabannya adalah, mengapa Tuhan izinkan? Tujuannya adalah supaya kita di dunia ini tahu bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tetapi kita sedang menuju kepada kekekalan. Hidup di dunia ini sementara. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, jangan takut bagi mereka yang mengambil tubuh kita, membinasakan tubuh kita. Nah, kita melihat bagaimana moto daripada Paulus di Filipi 1 ayat 21. Dia katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Bagi Paulus dalam penderitaan pelayanan yang dia alami, mungkin tidak ada kita yang seberat apa yang dia alami dalam melayani Tuhan, dalam penderitaan yang begitu hebat. Tetapi kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ini juga menjadi moto jemaat yang ada di Smyrna. Bagi mereka hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, luar biasa. Dan coba Ibu kita baca, agak dibesarin ya Bu, supaya bisa dibaca ya. Tolong. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Ya. Ibu, maaf saya nggak tahu ini besarinnya gimana. Jadi saya baca aja ya. Sebelah kanan titik kanan itu bisa diperbesar link 100 sampai 200%. Oh, sebentar Ibu ketutup ini nih Bu. Oh ya, ketutup itu Bu. Saya nggak bisa lihat ketutup. Wah, ini ketutupin. Coba Ibu punya itu dipindahkan dengan tangan mungkin. Di titik di sebelah kanan laptop kamu di atas ada titik 3 ditekan, kemudian ada zoomnya itu diperbesar. Sebentar ya Bu. Ya. Saya dari sini ya, soalnya itu ada titik ada titik itunya Bu. Ya, kanan ada zoom. Nah, di zoomnya itu ada kasih naik sampai 150, 200%. Iya, sudah dapat Ibu, sebentar ya. Oke. Coba. Coba saya share di Zoom. Ya, sudah ya. Sudah besar ya. Iya, tadi lihatnya berapa Ibu? Tadi di mana ya? Filipi 1 ayat 21-22. Ya, ayat 21-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, saudara, kita melihat ini pengalaman dari Paulus ya. Dan ini adalah tekad komitmennya. Dan ini juga yang menjadi bagian daripada kehidupan jemaat yang di Smyrna. Bagi mereka itu adalah hidup Kristus, mati keuntungan. Kalau mereka harus mati karena iman mereka dianiaya, itu adalah keuntungan. Dan kemudian di dalam ayat 22,
Kalau aku masih harus hidup, itu artinya bekerja dan menghasilkan buah. Jadi ini sangat luar biasa, saudara. Inilah tekad, inilah iman yang sangat luar biasa dari jemaat yang di Smyrna. Saudara, kalau ada anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan ketika mengalami susah, baru sedikit susah, baru sedikit mengalami penganiayaan dan akhirnya meninggalkan Yesus, tanda tanya besar. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Apakah mereka benar-benar sudah lahir baru? Kalau seorang itu sudah lahir baru dan tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar dia tidak ada lagi. Apapun dan bagaimanapun kondisi dan keadaan, mereka tidak akan pernah menyangkal Yesus sampai mati. Karena mereka tahu siapa yang mereka percayai. Yaitu Allah yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini, jika Tuhan mengizinkan mereka mati dengan pedang atau dicabik-cabik oleh binatang atau dibakar itu hanya secara jasmani. Tetapi roh mereka tetap hidup. Ini sangat luar biasa. Kalimat berikut dari ayat 10 dari Wahyu 2. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari kamu dalam penjara dan mencobai kamu. Dan kamu akan mengalami kesusahan besar selama 10 hari. Ada beberapa pengertian. Tuhan izinkan semua ini untuk mencobai iman mereka. Lewat penderitaan mereka. Apakah mereka gugur atau tetap setia sampai mati kepada Tuhan. Dalam penderitaan yang mereka alami, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Justru untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Coba Ibu Aling lihat di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, dahsyat banget. Amin. Coba perhatikan saudara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-17-18. Roma 8. Ya. Roma 8 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-17-18. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ya. Amin. Jadi saudara, kata Paulus, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di sorga. Sebab semua orang juga sedang mengeluh ya. Sebab kita lihat ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, dimuliakan. Sebab itu jemaat yang ada di Smyrna, penderitaan apapun tidak sebanding dengan apapun. Tidak sebanding dengan Tuhan. Kemuliaan yang akan mereka terima bersama dengan Kristus. Jadi iblis memang berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Namun dia tidak pernah berhasil.
Amin. Justru lewat penderitaan, penganiayaan, gereja berkembang pada zaman yang gereja yang mula-mula. Sementara mereka dikejar-kejar, mereka memberitakan kabar baik, sehingga Injil itu tersebar kemana-mana. Justru lewat penganiayaan, penderitaan yang mereka alami, iman mereka semakin teguh. Mereka berakar dalam iman mereka. Iman mereka teruji dan tak tergoyahkan. Wah, mantep banget. Jadi dalam ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang kedua menjelaskan akan penderitaan dan penganiayaan yang akan mereka alami. Ayat yang 9 itu adalah penderitaan penganiayaan yang mereka sedang alami. Tetapi di dalam ayat 10 ada nubuatan ke depan yang akan terjadi, yaitu 10 hari ada yang mengatakan sebagai simbol ada pada masa pemerintahan kekaisaran, ada 10 masa. Dan itu betul-betul penganiayaan, penderitaan yang sangat luar biasa yang saya katakan tadi. Dalam masa itu ada 5 sampai 6 juta orang-orang mati syahid karena iman mereka di dalam masa pemerintahan kekaisaran ini. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, yang penting itu adalah kesetiaan. Berdiri teguh bagi Kristus apapun ancaman dari pemerintah pada saat itu. Kita kembali di dalam ayat yang ke-11. Sekarang kita lihat ayat 11, ayat yang terakhir. Ayat ke-11 dari Wahyu pasal yang kedua. Silakan Ibu. Iya, sebentar Ibu. Ya. Wahyu 8 ayat Wahyu 2 ayat yang ke-11. Ya, terakhir. Baik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga pasang baik-baik. Bukan mendengar dengan telinga jasmani, tetapi dengan hati. Dengan telinga hati, dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bahwa barang siapa menang, dia tidak akan menderita untuk selama-lamanya. Bahkan mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah mahkota bagi pemenang. Bagi orang yang keluar sebagai pemenang setelah pertandingan. Tadi saya katakan bahwa di Smyrna itu ada stadion yang besar olahraga. Setahun sekali mereka mengadakan pertandingan-pertandingan dengan berbagai-bagai olahraga. Jadi boleh dikatakan bahwa orang-orang Smyrna ini adalah orang-orang yang senang berolahraga. Atlet-atletnya banyak sekali. Jadi soal pertandingan-pertandingan itu mereka paham. Jadi mereka mendapatkan mahkota dalam pertandingan-pertandingan yang menang. Jadi Tuhan mengambil ini. Siapa menang dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Smyrna adalah partisipan kunci pertandingan itu. Mereka bukan bertanding secara jasmani, tetapi mereka bertanding secara rohani. Jelas kalau saudara lihat bagaimana di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Ya, dalam pertandingan kita ini kita harus bertanding. Setiap kita sedang bertanding, saudara. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan ya Ibu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Jadi ini jemaat Smyrna, mereka bertanding dengan tekun dalam pertandingan. Mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi kita melihat di dalam pertandingan, lepaskan semua beban. Kita kagum kok bisa ada orang yang bisa seperti itu ya. Iman mereka yang sungguh-sungguh. Jadi ini adalah karunia Tuhan. Sebab itu kita tetap setia dalam bergumul di dalam kita melawan dosa, kata Tuhan. Di dalam ayat yang kedua ini belum sampai meneteskan darah. Itu di dalam ayat yang keempat. Di dalam Ibrani pasal 12. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai meneteskan darah. Ya, jadi pergumulan pertandingan kita bukan hanya pertandingan penganiayaan karena orang-orang dari luar, tetapi juga pertandingan kita di dalam bergumul melawan dosa. Dan orang-orang yang menang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan orang-orang yang menang di dalam mendapatkan mahkota kehidupan, mereka tidak akan mengalami penghakiman. Mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Apa maksudnya? Coba mari kita baca di dalam Wahyu. Kita baca dalam Wahyu 20. Wahyu 20. Mulai dari ayat yang ke-11. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di atasnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, Amin. Ini janji Tuhan bagi orang pemenang. Jadi ketika kita menang setia sampai akhir, ya, menyelesaikan pertandingan kita, finishing well, ya. Dan Alkitab katakan nanti di akhir nanti kita tidak akan turut dihakim. Jadi siapa mereka yang mengalami kematian yang kedua? Mereka yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Di dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke lautan api. Di atasnya 14, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dalam ayat yang ke-11 tadi jelas dikatakan bahwa
Kalau mereka menang, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Mereka akan menang. Saudara, dalam kesimpulannya itu adalah mengapa mereka tetap bertahan di dalam penderitaan, penganiayaan. Bahkan sampai nyawa mereka dipertaruhkan karena itu. Karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Itu adalah Allah yang benar. Hingga apapun, bagaimanapun yang ditawarkan oleh dunia, tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dunia semakin hari semakin jahat. Ada banyak penganiayaan yang kita akan alami. Kita belajar dari Jemaat Smyrna. Tetap setia sampai akhir. Mari kita satu dalam doa. Kita Ibu Aling berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya, baik Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur untuk kesempatan malam ini, di mana kami bisa kembali membelajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami menerima kebenaran firman-Mu melalui setiap ucapan dari Ibu Suryani yang mengajar pada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengurapi Ibu Suryani, sehingga bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biar kiranya firman yang kami terima malam ini masuk ke dalam hati dan pikiran kami, membukakan hati pikiran kami. Berikanlah hikmat-Mu sehingga kami bisa memahami ya Tuhan apa yang telah disampaikan melalui Ibu Suryani kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak hati-Mu di dalam diri kami ya Tuhan. Mampukan kami agar firman itu menjadi rema dan hidup di dalam diri kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya seperti yang diimani oleh jemaat-jemaat di Smyrna. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga atas pimpinan-Mu bagi kelas kami ini, sehingga pemaparan dari materi Ibu Suryani dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa ini dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Suryani untuk pemaparan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu men-share acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Baik. Baik, saya akan membacakan acara dari Sema Adonai dimulai dari besok ya, hari Kamis 9 November 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran, ada acara yaitu Sema Adonai Worship ya. Kali ini adalah live songs dan yang menjadi worship leadernya adalah Pak Ronat Takaya. Selanjutnya di hari yang sama yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah pengertian misiologi, dan materi ini berseri ya Bapak Ibu, jadi harap diikuti dengan maksudnya dengan teratur gitu, diikuti terus sampai seri ini berakhir. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Anita Butar MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat 10 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah pelajaran Kristologi seri yang ke-11. Jadi ini sudah masuk pada seri yang ke-11 ya Bapak Ibu. Nah, dan pelajaran materi Kristologi ini berseri. Dan yang menjadi temanya kali ini adalah kebangkitan Kristus
Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan ada kelas pembelajaran firman lagi yang terakhir. Dan ini mengenai materi pelajaran sejarah penebusan. Dan yang ini adalah udah masuk ke seri ke-6 ya. Dengan temanya adalah perlindungan Allah dalam pelarian Daud. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu, di tanggal ini hari Sabtu 11 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dan materinya kali ini adalah mengenai konseling dan temanya kali ini adalah mengenai perselingkuhan. Jadi ini tema yang bagus ya Bapak Ibu untuk diikuti dan dipelajari. Jadi kita bisa mengetahui perselingkuhan ini dengan Alkitabiah, hubungannya dengan Alkitabiah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH seperti biasa dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu di tanggal 12 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada ibadah online dan juga ada yang akan live singer ya, yaitu Ibu Yanti dan Ibu Murni dari Jerman. Dan tema ibadah kita kali ini, tema khotbahnya adalah tetap perkasa di usia senja. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Donai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahalire TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Ganet Sidan. Dan di Sema Adonai juga ada renungan pagi ya Bapak Ibu, setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi. Dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi Sema Donai. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum subscribe dan share channel-channel kami, harap tolong subscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Donai dan juga membantu channel kami untuk berkembang dan menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu bagi yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi malam ini. Jadi dipersilakan supaya bisa dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya atau diskusi tentang materi malam ini. Baik Ibu Suryani, saya mau sharing ya Bu, maksudnya tentang Jemaat Smyrna ini. Ibu, berarti di zaman dulu itu ya Bu, penganiayaan bagi orang-orang yang percaya itu sangat luar biasa ya Bu, dibanding dengan zaman sekarang ya Ibu. Betul tidak Bu? Kalau zaman sekarang menurut saya tidak ada kekerasan yang dialami seperti Jemaat Smyrna di zaman dulu ya Bu. Ibu suaranya masih di mute ya. Ya, jadi sebenarnya bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang itu harusnya banyak bersyukur ya Bu, karena kita tidak mengalami penganiayaan yang luar biasa seperti itu Bu. Itu ini ya Bu ya, kalau benar tidak Bu, kalau saya katakan itu penganiayaannya juga fisik ya Bu, fisiknya juga ya, kena gitu ya. Kalau zaman sekarang ini menurut Ibu hanya ya tergerus iya. jadinya.
Iya, kalau zaman sekarang ini Bu, penganiayaannya menurut Ibu bagaimana? Maksudnya di apa gitu ya yang dialami oleh umat kita ya Bu? Ya Kalau di mungkin zaman sekarang ini. kalau kita lihat itu ya, kalau zaman sekarang Mm-mm. duniawinya tanpa disadari kan Mm-mm. tujuannya fisik yang kemarin itu supaya mereka menyangkal Tuhan. Tapi Oh yang iya. cara iblis itu Mm-mm. justru yang nggak kelihatan, yang smooth ya, yang Yang sekarang kelihatan ya Bu ya. yang Mm-mm. sekarang. Tapi orang duniawinya, kesenangan duniawi, kehidupan Mm. juga membawa orang pelan-pelan jauh kepada Tuhan. Nah, kelihatannya di Mm. zaman sekarang itu yang Mm-mm. banyak dialami di kota-kota besar ya. Contohnya. Mm-mm. Ya, walaupun memang ada di belahan dunia sana yang sedang terjadi, yang masih terjadi juga penganiayaan secara fisik ada, sih ada. Mm. Di mana mereka gereja mereka dibakar, dibom dan sebagainya. Mm. Ada juga mereka mengalami itu. Tapi tidak se ekstrim dulu ya Bu, sepertinya ya Bu ya. Betul. Kalau zaman sekarang ini kayaknya iblis menyerangnya lewat kenikmatan dunia mungkin ya Bu, ya? Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Iya, Akhirnya jadi orang lewat kebanyakan lewat paradigma juga kali ya Bu ya. Benar nggak Ibu? cara berpikir ya. Mm-mm. Nah, itulah makanya sebenarnya materi malam ini bagus sekali ya Bu, mengajarkan kita belajar dari jemaat Smyrna ya Bu, untuk Ya, tetap bertahan di dalam iman kita. Iya, betul. Tapi kenapa kok Bu kayaknya sulit ya Bu mereka? Sepertinya umat-umat Tuhan zaman sekarang untuk bisa tetap teguh. Ini bagaimana Bu untuk kita menyikapinya Ibu Suryani supaya kita bisa seperti jemaat Smyrna gitu. Walaupun dalam penganiayaan yang versi berbeda ya Ibu. Bagaimana Ibu? Iya, ya sebenarnya silakan. sama ya. Apakah Mm-mm. secara fisik seperti dulu dengan sekarang konsepnya nggak pernah berubah. Mm-mm. Konsepnya itu ya tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Pertandingan tetap Mm-mm. mata yang terus tertuju kepada Tuhan dan sadar bahwa hidup kita yang di dunia ini sementara. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia, ya semuanya itu sementara. Tidak Betul. sebanding dengan apa yang akan kita terima nanti. Dalam kehidupan saya itu sangat takut Mm. kalau sampai saya kehilangan hadirat Tuhan. Saya takut banget Betul, ya. iya, iya. Saya takut banget kehilangan hadirat Tuhan. Dan itu bisa tergerus dengan tanpa kita sadari ada Mm. kesenangan-kesenangan dunia, tawaran yang kita akhirnya nggak sadar ya. Dan itu makanya saya Mm-mm. cara kerja setan itu sekarang ini kelihatannya smooth banget ya. Sebenarnya Mm-mm. halus banget, tetapi Mm-mm. pelan-pelan kita digiring. Dan akhirnya Iya. penyangkalan tanpa kita sadari. Nah, berarti Ibu berkata gini, saya jadi berpikir, berarti iblis juga bisa memakai lewat pelayanan kita ya, Bu ya? Yes. Pekerjaan pelayanan kita ya? Jadi Wah. bisa Mm-mm. juga kelihatannya melayani seperti firman Mm-mm. Tuhan kembali minggu Mm-mm. lalu. Aku Mm-mm. tahu pekerjaanmu, Mm-mm. tetapi aku Mm-mm. mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Itu. Iya, betul. Memang mereka sampai mati tetap bertahan karena mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan itu nggak mungkin akan Hmm. apa Berarti ya? kuncinya, Bu, berarti karena kasih kita ya, Bu ya, kepada Ya, Tuhan itu kuncinya ya. ya, Jadi yang kasih selalu Tuhan mengingatkan ya. dan juga Mm-mm. kasih Tuhan kepada kita wah, luar biasa. Karena kasih Iya. kita kepada Tuhan itu timbal balik. Coba Ibu Mm-mm. baca di dalam Mm-mm. Roma 8 ayat 37 dan 39. 37 sampai Eh, 3. ayat berapa apa Bu? Roma 8 ayat Roma 8 ya, sebentar saya 37 cari. sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. oke, saya baca ya, Bu. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Iya. Iya, Di betul Ibu. atas juga tuh sebelumnya penganiayaan kok, ketelanjangan kan, coba lihat di atasnya lagi Bu, ayatnya. Ya, Mungkin ayat ayat ke berapa Ibu? 35. Ya. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya. Tetapi Ya, kan? ya. Tapi kita lebih dari pemenang. Nah itu. Siapa Iya. yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Ketelanjangan kah? Kesengsaraan kah? Betul. Penganiayaan kah? Tidak ada. Luar biasa. Jadi inilah yang mengapa orang Smyrna itu betul-betul tidak dapat tergoyahkan, ya karena mereka mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan segenap hati mereka. Dan bukan hanya mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi dia. Dan kasih Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Kasih. Sebab itulah dalam minggu lalu kita belajar di Efesus, mengapa Tuhan mengecam mereka, karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula, akhirnya tinggal pekerjaan, kasihnya lenyap. Iya. Kalau kita mengasihi ya Bu, kita kalau mengasihi iya. pasti kita akan mampu bertahan ya Bu ya. Iya, kalau betul. kita mengasihi Tuhan ya. Iya betul. Jadi selalu ya seperti yang Ibu kemarin jabarkan ya Bu, materi yang kemarin yaitu kasih yang mula-mula, di mana kita mengasihi Tuhan seperti kekasih hati kita ya Bu. Seperti itu. Berarti jemaat Smyrna itu memang dalam kesanggupan mereka untuk bertahan itu karena ya kasih mula-mula mereka itu ya Bu pada Tuhan itu yang luar biasa ya. Pada Tuhan ya, yang sangat luar biasa. Wow. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita memang harus memupuk ya kasih mula-mula kita kepada Tuhan agar tidak tergerus ya Bu ya oleh kehidupan kita, masalah keseharian kita, tapi kita tetap mengasihi Tuhan, terus memupuk kasih kita itu dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Itulah apa yang menjadi ketahanan kita ya Bu untuk tetap jadi mengikut gitu, tetap mengiringi Yesus ya Bu ya, Tuhan kita ya sampai akhir. Ya baik, Ibu Heni, apakah mau menambahkan tentang materi malam ini? Dipersilakan Ibu Heni. Ya. Tidak menambahkan tapi mengaminkan. Amin, iya betul. Di live streaming juga banyak teman-teman mengaminkan kayak Pak Sampo aja, amin, Tuhan Yesus memberkati, Pak Willy, Shalom ya. Nah, teman-teman yang di live chatting kalau memang ada pertanyaan tulis aja, saya bisa nyampein ke Ibu Suryani. Ya, teman-teman yang silakan Bapak Ibu bersama-sama kami ya. Iya Bu Suryani, luar biasa ya kita belajar firman, mengingatkan kembali saya tentang bagaimana kita harus memiliki mental yang kuat menjadi jemaat Smyrna ini ya. Nggak gampang ya Bu ya. Nggak gampang. Tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Mampu, iya betul. Nggak gampang tapi betul Roh Kudus memberikan kekuatan, benar. Ya guru sejati ya. Ketika kita menghadapi itu ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Betul Bu, iya. Nah, jadi kita makanya dibilang jangan takut. Jangan takut. Iya. Jadi bukan kita yang menguat-kuatkan diri, tetapi kasih kita kepada Tuhan, dan satu lagi kan ada Roh Kudus. Iya betul Bu. Iya. Jadi jangan takut ya Bu. Yang benar-benar menjaga kita sampai akhir, sehingga kita nggak takut menghadapi semua itu. Betul. Ya. Berarti sama ya silakan Bu Heni.
Ya. Bu, di sini di Amerika orang selalu bilang gini, don't be stubborn, gitu kan. Jangan keraskan hati ya Bu ya, jangan keras kepala. Bangkang, jangan keras hati. Bener, ada orang yang udah tahu tuh Bu ya, dia salah tapi harus dikoreksi, tapi orangnya nggak mau dikoreksi gitu. Nah, stubborn, keras kepala kalau dibilang ya, stubborn, don't be stubborn. Gitu. Jadi nggak akan bisa berhasil jadi jemaatnya Allah. Tadi saya sangat senang Ibu katakan tadi bahwa kita tuh dicatat ya, nama kita tuh di buku kehidupan, bahwa kalau salah Ibu tadi ngomong gitu ya. Ya. Di ayat kehidupan. Ya. Betul. Nah, alangkah itu yang harus kita pertahankan ya Bu ya. Iya. I don't know Bu, are you ever been New York? Ibu udah pernah ke New York belum? Apa hanya Ibu di? Saya cuma sampai di Los Angeles. Saya tinggal di Colorado dulu. Oh, di Colorado ya. Colorado is beautiful state tuh ya. Denver, border, kemudian naik atas. Iya, tetapi di sini Bu, di New York ini ada namanya di tengah-tengah kota, itu namanya Central Park. Jadi setiap turis pasti akan datang ke New York untuk pergi ke Central Park. Tapi mereka biasanya kalau turis-turis yang ikut tur itu ya Bu ya, mereka cuma hanya sampai di depan pintu aja sih, nggak masuk sampai ke dalam gitu. Nggak sampai ke dalam gitu. Jadi saya sering duduk di sana tuh Bu, kalau dulu pulang kerja ya tempat nangis saya lah di situ. Tempat semedi. Ada ya. Saya merenungkan gitu ya. Tetapi saya menemukan satu kunci ya Bu ya. Firman Tuhan kita baca pun tidak akan bisa mengubah kita kalau kita tidak dari kemauan diri sendiri. Jadi pada saat itu saya bilang, wah, gue dengar firman tiap kali, gue dengerin baca firman tiap kali ya, terus kelakuan gue masih begini terus gitu, ya gimana gue bisa berubah, bisa menjadi terang? Karena kita kan dituntut tuh Bu, jadilah terang, jadilah garam dunia ini, ya kan? Menjadi role model kan Bu ya kita ya, jadi role model kita buat dunia ini gitu. Jadi saya bilang kita harus menjadi jemaat Tuhan yang kudus itu ya benar-benar luar dalam ya Bu ya. Menang di dalam, menang di luar, memperlihatkan kepada dunia ini bahwa siapa kita gitu loh. Baru kita bisa menang. Benar nggak Bu? Iya. Saya senang kembali lagi nih Bu. Saya ingat nggak Bu waktu pertama kali saya dengar khotbah Ibu, saya komen kan Ibu, saya teks Ibu, ini yang saya suka, saya bilang pengajaran yang kayak gini. Bu, saya suka banget dengan pengajaran Ibu, saya bilang. Kalau nggak salah itu hampir 3 tahun ya Bu ya. Ya, udah lama banget. Tahun 2000 kali ya, 2020 kali ya. Iya, tapi the more I know you from one friend ya dari semakin saya bilang, wah ini role model yang perlu ditiru gitu loh. Ada hamba Tuhan tuh hanya bisa mengajar ya Bu ya, maaf kata ya Bu ya. Mereka fasih mengajar, mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menarik hati jemaat ya gitu ya. Tetapi kalau saya melihat hamba Tuhan itu, saya lihat dari gaya hidup dia gitu loh. Mestinya seperti saya di sini Bu, mungkin kalau orang yang ada di New York, mereka bertanya, ya kenal dengan Bu Heni gitu. Siapa yang kenal saya yang dulu-dulu itu dengan Heni yang sekarang, mereka bisa menyaksikan ada perbedaan. Ini bukan kesombongan ya Bu ya, maksudnya bukan membanggakan diri. Tapi itulah yang namanya kita menjadi jemaat Tuhan itu mau dimuridkan, mau dibentuk, mau diasah, mau ditegur, mau di segala macam gitu loh Bu. Baru saya bilang kita jadi jemaat Smyrna tadi itu yang betul-betul kita bisa menang jadinya, benar nggak Bu? Iya. Nah itu aja sih Bu, saya bukan nambah-nambah, tapi itu yang saya
di dalam pikiran saya, wow, kita harus kuat ini. Masa diomongin sedikit kita langsung tersinggung, kita langsung marah gitu ya Bu ya. Saya nih dulu Bu, kan belum pinter tuh Bu kalau berdoa, ya namanya aja juga baru ya Bu ya. Tapi rasanya kepengen deh bisa berdoa gitu kan, dipimpin. Tapi nggak tahu rule-nya Bu, nggak tahu peraturannya Bu. Saya disuruh doain apa, saya doain ini, saya doain ini, saya tambah muter. Akhirnya ketua dari sel grup itu bilang, Henny kalau berdoa, doanya jangan doain ini, doain itu, katanya. Kamu di ini aja, kamu doain ini, gitu kan. Nah, jujur tuh Bu, saya tersinggung. Doa dilarang-larang, diatur-atur. Itu kan pekerjaan kudus dalam hidup saya. Itu. Ya kenapa saya ditegur-tegur begini-begini segala macam? Ya itu sok pinternya saya Bu, itu ya. Tetapi begitu saya setelah belajar, guru menceritakan mengenai doa syafaat, apa segala macam. Oh ternyata gua salah ya dulu ya. Oh ampun deh, saya baru menyadari Bu saya salah gitu. Ya. Kan tapi kan apa namanya, ketidaktahuan ya Bu ya. Tapi ketidaktahuan tapi ngatur lagi Bu, menyalahkan orang lagi, dulu nggak baik deh. Sering bertumbuh dalam iman kan? Ya. Iya betul. Ya. Jadi jemaat Smyrna juga ini Bu dulu. Iya Bu, gitu jadinya di dalam pertumbuhan bagus. Semoga teman-teman kita yang di live streamingnya mendengarkan dan mereka juga belajar sesuatu nih Lin, dari pengajaran Suryani ya. Betul. Ya silakan nih, saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Eni untuk partisipasinya. Jadi kalau saya mendengar pengajaran Ibu Suryani hari ini, saya kagum dengan jemaat Smyrna, Ibu. Mereka mempunyai iman yang luar biasa dan mengajarkan kita ya Bu, bahwa kalau kita juga pasti mampu gitu, seperti yang mereka lakukan ya. Baik, sepertinya Ibu tidak ada yang bertanya lagi. Dan juga sudah malam ya, Ibu sepertinya sudah lelah. Iya, jadi kita tutup aja kelas kita ya Bu. Sebelumnya Ibu closing statement, lalu tutup doa untuk kita ya Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Jadi luar biasa ya kita belajar dari jemaat yang ada di Smyrna ya. Jadi Alkitab jelas juga mengatakan bagaimana kita bisa mengalahkan dunia, itu iman kita. Yang pertama ya. Jadi iman, karena kita bertumbuh berakar ya di dalam iman, dan iman itu tidak akan pernah tergoyahkan. Ada yang mengatakan bahwa iman itu tidak dapat direnggut apapun termasuk nyawa. Ya termasuk nyawa. Jadi iman itu adalah jati diri kita sendiri. Jadi harus bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan ya. Dan kemudian kita melihat yang kedua itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Allah inilah yang juga menolong kita untuk kita tetap bertahan di dalam penganiayaan apapun. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Penderitaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, dan kemudian bahkan malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah tidak akan ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi jemaat Smyrna betul-betul bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan, dan kasih yang kokoh terhadap Tuhan. Dan kita harus maintain itu. Kita harus jaga itu dengan cara. Sebenarnya ya sekolah minggu itu bagus. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, itu aja sih sebenarnya, nggak dituntut banyak, bener nggak? Dan lakukan. Betul Ibu, iya. Iya, ya, baca firman Tuhan setiap hari. Semakin kita baca, semakin kita mengenal Dia, semakin kita melihat siapa pribadi Dia, ya. Betul. Kita menikmati apa perkataan Tuhan dan kemudian bertumbuh
Ya, bagaimana supaya kita tetap bertumbuh dalam iman firman Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap mengasihi Tuhan? Ya, firman Tuhan juga kita sering dengar. Ingat waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran dulu sih waktu zaman saya pakai surat. Belum ada chatting ya. Zaman berapa puluh tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu ya. Saya di Amerika, pacar saya di Filipina ya. Waduh, surat itu kayak buku harian aja. Jadi 1 minggu tuh bisa 4 kali saya dapat surat. Sebelum selesai dia bikin semua. Dan kemudian itu suami saya itu ambil tuh surat-surat antara kita berdua dibuka itu dibikin seperti buku. Ya, itu segitu suratnya. Oh. Banyak amat Ibu. Iya. Ya, mau tidur baca suratnya. Ya, itulah kasih seperti kekasih itu ya Bu ya. Cinta seperti kekasih ya. Nah, itu makanya. Jadi memang itu harus ya kita minta sama Tuhan ya, tolong hati saya supaya tetap pada Tuhan. Itu memang apa ya? Diselamatkan nggak bayar apa-apa, tapi mengikut Tuhan harus bayar harga. Iya, betul Bu. Iya. To save, to be saved, we pay nothing, but to serve Him, we have to pay everything. Ya, Mikul salib sangkal diri ya Bu. Iya. Ya, betul. Kita sudah selesai ya. Doa berkat. Iya Ibu, doa berkat untuk kami ya Bu. Iya. Mari kita doa. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Suryani untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati pelayanan Ibu lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah bersama kami sehingga sampai selarut ini. Dan kelas ini akan tetap ada di hari Rabu, di minggu depan di jam yang sama. Pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. God bless, God bless. Saya ini dulu ya. Oke Bu, terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Shalom.